It's the first time of today. Kawan-kawan, kita ketemu lagi di channel Elektronika Otodidak. Kali ini kita akan membahas sebuah rangkaian speaker protector. Bagaimana speaker protector ini bisa bekerja? Nah, ini akan kita kupas tuntas agar supaya kawan-kawan bisa memahami per transistor ini, bagaimana dia bekerja masing-masing transistor ini, sehingga ketika speaker ini kemasukan DC plus ataupun DC minus, dia akan proteksi. Nah kawan-kawan, ini akan kita bahas tentang cara kerja sebuah rangkaian speaker protector. Nanti kita akan bahas bagaimana dia sehingga ketika ada tegangan DC yang masuk ke speaker, DC plus ataupun minus, nah ini hebatnya rangkaian speaker protector. Biasanya umumnya speaker protector hanya kemasukan DC saja, tapi kali ini kita akan bahas speaker mendapatkan tegangan DC plus ataupun DC minus, bagaimana dia bekerja per transistor ini sehingga dia bisa proteksi. Baiklah kawan-kawan, ini adalah sebuah rangkaian speaker protector seperti gambar ini ya. Bagaimana dia bisa memprotek ketika dia kemasukan DC plus ataupun DC minus. Nah, yang mana rangkaian ini disuplai tegangan 12 volt ya, menggunakan relay ini. Nah, ketika posisi normal, maka relay ini akan nyambung dan LED ini akan mati. Nah, LED ini nyala atau speaker ini akan protek ketika ada kemasukan DC, terjadilah proteksi. Nah, cara kerja antara sebagai berikut. Waktu normal, musik masuk dari input ini, musik masuk, maka bagaimana relay ini bisa on sehingga bisa menyambungkan saklar ini? Nah, sebagai berikut. Berarti dia tidak ada DC masuk ya kalau kondisi normal ya. DC min atau DC plus ya. Nah, berarti di sini basisnya akan 0. Basis Q1 ini akan 0. Nah, ini kondisi normal. Kalau dia terjadi kemasukan DC ya, dia ada plus ataupun minus. Nah, berhubung dia sekarang kondisinya normal, maka dia akan 0. Apa yang terjadi ketika Q1 ini basisnya 0, berarti transistornya akan off. Nah, ketika off berarti kolektor ini akan high, tinggi. Nah, berapa tingginya ini? Ini disuplai 12 volt, masuk rangkaian pembagi tegangan sehingga keluar di sini 1,47. Dari mana nilai 1,47? Transistor bekerja adalah 0,7 volt. 0,7 volt dia mengalir di sini. Nah, berarti ada 0,7 volt untuk Q1, Q3 dan 0,7 volt untuk kerja Q4. Jadi total dua transistor ini adalah 1,4 volt. Nah, begitu kan kawan. Jadi di sini ada 12 volt supply, tetap di sini 1,4 volt. Berarti ketika ada tegangan di sini basis ini, berarti Q3 ini akan on. Ketika on berarti ini perlu saya terangkan di sini kawan-kawan bahwa transistor bekerja bisa difungsikan sebagai penguat, ya, yang seperti power amplifier dan lain sebagainya.
Tapi ketika di rangkaian proteksi ini, transistor dibuat sebagai saklar, baik Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, kita lanjut bahwa Q3 ini ada on. Ketika on, berarti kolektor mendekati emitor. Yang mana tadinya kolektor ini sama dengan 12 volt karena ini melalui lilitan yang ya toh 12 volt. Berarti relay ini masih off karena di sini 12, ini 12, tidak ada perbedaan tegangan. Maka ketika ini ada on, maka kolektor mendekati emitor. Emitor berapa? Emitor di sini 0,7. Ya toh? Ketika 0,7, di sini on juga Q4. Q4 0,7. Nah, berarti kolektor mendekati ground. Nah, artinya sekarang kolektor menjadi 0 volt. Ketika 0 volt, secara bersamaan relay akan on karena dia ada perbedaan tegangan. Di sini 12, di sini 0. Kolektor Q4 sama dengan 0. Nah, berarti secara bersamaan relay ini akan on karena sudah ada perbedaan tegangan. Di sini 12, di sini 0. Ketika dia di sini 0, begitu juga dengan LED ini akan off. Ketika LED ini off ataupun relay ini dapat supply tegangan 12 volt, berarti secara bersamaan relay ini akan on dan LED ini akan off, sehingga musik akan berjalan normal, akan nyambung. Speaker ini akan nyambung. Begitu kawan-kawan. Ketika rangkaian protektor ini kondisi normal. Nah, seperti ini sudah semua saya catat, kawan-kawan. Nanti kawan-kawan bisa download di link deskripsi bagaimana saya menerangkan tadi, bagaimana kondisi transistor tadi ya. Nah, dia kondisi normal, tegangan Q1, Q2 gitu, Q1 off, Q2 off, Q3 on, sehingga LED-nya mati dan relay on, maka speaker akan berbunyi. Begitu kan kawan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana dia terjadi proteksi ketika speaker ini mendapatkan DC plus kemasukan DC, ketika sebuah power amplifier mengalami kerusakan sehingga mengeluarkan DC. Nah, ini untuk mengamankan speaker, bagaimana speaker yang mahal-mahal ini jangan sampai rusak. Nah, ini sudah kita lakukan dengan menggunakan DC 3 volt ya, kita coba. Nah, ketika dia mendapatkan DC, speaker ini dari power amplifier ini ya, ini dari power amplifier ini, dia ada DC, spread. Nah, maka di satu ada DC plus. Nah, yang kita bahas ini sekarang DC plus. Ketika ada DC, maka Q1 akan on. Nah, ketika ada DC, dia yang memungkinkan adalah masuk Q1. Kalau Q2 ini nggak mungkin karena dia posisi reverse. Nah, Q2 ini disediakan ketika mendapatkan main, DC main. Nah, ketika mendapat DC plus, maka yang bekerja adalah Q1. Q2 off. Nah, ketika Q1 on, berarti basis ada tegangan. Berapa tegangannya? Tegangannya adalah 0,7 volt. Dari mana tegangan Q1 ini 0,7 volt? Nah, begini kawan-kawan. Ketika dia mendapatkan DC dari power ampli, speaker power ampli ya, nggak tahu dia antara 0,7 sampai puluhan volt sesuai dengan VCC dari power amplifier, 10 atau 20 terserah.
Yang jelas di sini pasti akan 0,7. Karena apa? Karena emitornya di ground. Nah, semakin besar tegangan yang masuk, maka ampernya semakin tinggi. Ketika ampere semakin tinggi, kolektor akan secepat kilat akan bekerja. Nah, ketika bekerja on, kolektor akan drop karena kolektor akan mendekati emitor. Sedangkan di sini emitornya adalah ground, maka kolektor di sini akan ground juga. Karena transistor ini on. On-nya dari mana? Dari sinyal DC protect, DC tadi, DC protect. Nah, ketika di sini kolektornya 0, maka Q3 akan off karena tidak ada supply tegangan, karena digroundkan ini. Karena digroundkan oleh Q1, sehingga di sini 0. Ketika 0, Q3 ini akan off. Nah, ketika off, maka kolektor akan high. Berapa tingginya? Yaitu 12 volt sama dengan VCC ini, 12 volt ini. Ketika di sini 12 volt, maka ada dua rangkaian ini. Yang pertama, secara bersamaan relay ini akan off karena tidak ada perbedaan tegangan. Dan di sini lampu akan menyala karena ada supply tegangan 12 volt yang mengalir ke lampu LED ini. Paham kawan-kawan ya? Jadi sekali lagi, rangkaian yang sederhana ini kawan-kawan harus paham betul, harus menguasai betul, karena ini rangkaian sederhana. Bagaimana kawan-kawan dengan rangkaian sederhana ini saja tidak bisa akan mempelajari rangkaian yang lebih rumit lagi seperti power supply SMS dan lain sebagainya. Nah, ini momentum yang terbaik kawan-kawan untuk belajar bagaimana sebuah transistor bekerja. Nah, dalam rangka untuk belajar transistor, kami juga ada video tentang cara kerja transistor. Silakan lihat di link ini ya. Nah, itulah ketika dia kemasukan DC. Nah, seperti yang saya terangkan, teman-teman jangan khawatir karena ini semua sudah kita catat ya. Nah, ini ketika DC plus sudah kita catat, nanti teman-teman bisa mendapatkan semua ini, materi bahasan ini kita share di dalam link deskripsi ya, bisa di-download kawan-kawan. Nah, sekarang terakhir, bagaimana rangkaian ini kemasukan DC negatif? Nah, tadi kan sudah kita terangkan bagaimana kondisi normal sebuah rangkaian ini sehingga speaker ini bisa aktif berbunyi. Nah, itu sudah kita terangkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana rangkaian ini mendapatkan DC, kemasukan DC sehingga jadi protect. Sekarang kita terangkan bagaimana rangkaian ini ketika mendapatkan main DC sehingga memproteksi speaker jangan sampai rusak. Nah, begini kawan-kawan, ketika di input ini dari power amplifier output dimasukkan ke input sini, ketika dia mendapatkan main DC yang mana ini kalau kita biarkan maka speaker akan jebol. Nah, disitulah fungsinya speaker protector. Ketika mendapatkan main, bagaimana dia bisa protect? Nah, ketika dia mendapatkan main, maka yang memungkinkan untuk bekerja adalah bukan Q1, karena main dia akan off Q1 ini. Karena apa? Emitor ini dapat ground. Nah, yang memungkinkan bekerja adalah Q2-nya, karena dia dapat main basis ini tidak bekerja, maka dia lari ke sini, lari ke emitor. Kenapa dia mendapatkan main Q2 ini bekerja? Karena basisnya dimasukkan ground, sehingga lebih negatif, sehingga ada arus masuk.
harus masuk toh. Berapa tegangan minus ini? Nah, lihat gak lebih dari 0,7 volt. Karena berapapun minus yang keluar dari kerusakan power amplifier tadi, setelah dia ditahan R ini 22K, ada pembagi tegangan dengan R6 ini, maka yang keluar pasti 0,7. Nah, karena apa? Tegangan kerja daripada Q2 ini adalah 0,7. Cuman semakin tinggi tegangan yang masuk, nah, semakin besar arus yang lewat di sini. Jadi tegangan tetap, tapi arus tegang tetap, tapi arus bisa berubah-ubah. Semakin besar negatif yang masuk, maka semakin besar kolektor ini akan jatuh. Nah, ketika kolektor ini mendekati emitor, berarti jatuh. Kolektor ini akan jatuh ke emitor, yang mana emitor tadi adalah main. Nah, ini juga akan main mendekati emitor. Nah, itulah sebuah transistor ketika difungsikan sebagai saklar switch, karena dia dibikin saturasi, dibikin jenuh. Nah, ketika kolektor ini 0 ataupun min 0,7, maka di sini juga ketika Q2 ini on, maka kolektor mendekati emitor. Kolektor sama dengan emitor. Tegangan di emitor adalah 0,7, berarti kolektor sama dengan emitor. Kolektor ini 0,7 juga min. Nah, ketika min di sini berarti dia off Q3 ini. Ketika off, karena tidak ada bias, karena tidak ada supply tegangan yang masuk, dia tidak ada tegangan bias masuk di basis, sehingga Q3 ini akan off. Ketika off, maka antara kolektor dan emitor ini akan putus, terbuka, saklar terbuka. Nah, ketika terbuka berarti kolektor akan tinggi. Berapa tingginya? Tingginya adalah 12 volt, karena disupply di sini adalah sesuai dengan VCC ini, VCC 12 volt. Nah, ketika 12 volt di kolektor ini, kawan-kawan, maka relay akan off dan LED akan menyala. Begitu juga speaker akan proteksi, akan terbuka ini, akan terbuka saklar ini, sehingga selamatlah speaker tadi. Begitulah kawan-kawan cara kerja sebuah rangkaian speaker protector. Dan ini juga sudah kami catat ya, bagaimana tadi kondisi normal gitu, terus bagaimana tadi kondisi protect kena DC. Nah, setelah terakhir ini kita terangkan protect kena DC min. Nah, berarti selesailah rangkaian tugas rangkaian ini kawan-kawan. Jadi sekali lagi kawan-kawan bisa melihat catatan-catatan ini di dalam link deskripsi ini. Kawan-kawan bisa mendownloadnya untuk belajar di rumah. Harapan saya kawan-kawan ini betul-betul dihafalkan, karena ini rangkaian yang sangat mudah sekali. Harapan saya ketika di rangkaian yang sederhana ini kawan-kawan bisa menguasai, saya yakin untuk rangkaian yang lebih rumit lagi seperti cara kerja power supply SMPS dan lain-lain sebagainya, insya Allah kawan-kawan akan bisa memahami juga. Demikian kawan-kawan, kali ini bahasan tentang speaker protector. Kalau kawan-kawan ada pertanyaan, bisa ditulis dalam kolom komentar, nanti akan kita jawab di sana. Adapun nanti kalau tidak bisa dijawab dalam kolom komentar karena terlalu panjang mungkin, bisa kami buatkan part yang kedua tentang tanya jawab speaker protector. Sekian kawan-kawan, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe agar ketika kita membuat video berikutnya kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasinya. Sampai jumpa.